Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Satya. You can call me Tia. Nah, baiklah, kita akan memulai materi tentang gelombang berjalan. Yuk kita simak materinya. Sebelum kita ke gelombang berjalan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu gelombang. Nah, gelombang merupakan hasil getaran yang dapat merambat baik dari medium, melalui medium, ataupun tanpa medium. Nah, perambatan dari gelombang tersebut tidak akan mempengaruhi mediumnya karena gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, panjang satu gelombang dapat kita ketahui dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit atau menghitung jumlah rapatan regaman yang dibentuk oleh gelombang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari gelombang, nah sekarang kita ke gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan itu? Gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudonya selalu sama besar. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang berjalan. Yang pertama, refraksi atau dibiaskan. Dan yang kedua, difraksi, dibelokkan. Yang ketiga, refleksi, dipantulkan. Yang keempat, dispersi, perubahan bentuk. Yang kelima, interferensi, digabungkan. Yang keenam, polarisasi, diserap arah getarnya. Yang pertama, refraksi, dibiaskan. Nah, refraksi merupakan suatu pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Yang kedua, difraksi atau dibelokkan. Nah, difraksi merupakan pembelokan gelombang ketika melalui celah tertentu. Jadi, difraksi ini akan semakin jelas terlihat ketika gelombang ini melewati celah yang akan semakin sempit. Yang ketiga, refleksi atau dipantulkan. Refleksi gelombang merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Contohnya, laser yang ditembakkan pada sebuah sudut tertentu akan mengakibatkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Yang keempat, dispersi, perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya suatu perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Nah, sebuah gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma dan juga gelombang warna-warni. Nah, digambar pada sebuah selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang, maka akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. Yang kelima, interferensi, digabungkan. Interferensi adalah perpaduan gelombang. Nah, jika dua gelombang yang akan dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan mendapatkan penguatan. Itulah yang disebut interferensi. Terakhir yaitu polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang ketika melalui medium tertentu. Sebuah gelombang, suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena sebuah gelombang suara tersebut terserap oleh medium. Selanjutnya, rumus gelombang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan, ya. Nah, jadi gelombang berjalan itu gelombang yang
merambat tanpa penghalang, ya, tanpa pembatas, jadi merambat begitu saja. Dan ini bisa kita jumpai pada gelombang tali. Jadi kalau kita beri gangguan pada tali, ya, maka akan terbentuk gelombang yang berjalan, yang misalkan di ujung itu tidak ada penghambat, ya, tidak ada pembatas. Dan kalau seperti itu maka akan terbentuk pola seperti ini, di mana terdiri dari puncak dan lembah, ya kan? Puncak dan lembah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pada gelombang berjalan ini, misalkan gelombang tali tadi, ya, itu kalau kita tinjau materinya atau penyusun-penyusun dari tali, ya, itu partikel-partikelnya atau materinya tidak merambat, melainkan hanya bergetar seperti ini kan. Nah, tentu tidak hanya satu yang bergetar, tetapi tetangga-tetangganya juga ikut bergetar atau bergerak bolak-balik seperti ini. Maka akan terbentuk pola gelombang seperti ini, ya. Jadi yang merambat itu hanya gangguannya, ya, atau energinya. Nah, sedangkan partikel-partikel penyusunnya atau materinya itu mengalami getaran di tempatnya, ya, hanya bolak-balik seperti ini dan tidak bergeser atau merambat. Nah, maka nanti pendekatannya bisa kita kalau kita tinjau materi itu mengalami getaran, dan kalau kita tinjau polanya, ya, maka akan merambat berbentuk gelombang, ya. Oke. Maka ini yang perlu kita pahami, dan yang kita akan bahas pertama adalah besaran-besaran yang akan ditinjau pada gelombang berjalan ini, ya. Nah, pertama panjang gelombang yang nanti dikenal dengan satu panjang gelombang atau satu lambda, ya. Jadi panjang gelombang itu adalah panjang dari satu bukit dan satu lembah, ya, satu bukit dan satu lembah. Panjang ini, ya, itulah satu panjang gelombang, disebut dengan satu lambda, satu panjang gelombang. Jadi disimbolkan seperti ini disebut lambda, ya, satu panjang gelombang. Atau jarak dari lembah ke lembah, ini juga satu panjang gelombang. Atau jarak dari puncak ke puncak, ya, ini juga satu panjang gelombang. Ini kan panjangnya sama kan, ya. Jadi tidak mesti sebenarnya satu lembah satu bukit, hanya sepanjang ini. Kalau sudah sepanjang ini, itulah satu panjang gelombang. Hanya mudah diidentifikasi kalau dari satu bukit dan satu lembah, ya, satu puncak dan satu lembah. Atau jarak dari lembah ke lembah tetangga terdekatnya dan puncak ke puncak tetangga terdekatnya, itulah satu panjang gelombang juga, ya. Maka kalau sepanjang ini, ya, kalau ini tadi satu lambda, maka kalau ini setengah lambda, ya kan, seperdua lambda. Maka kalau dari sini ke sini itu seperempat, ya, seperempat, seperdua, ya, seperempat, 2/4 atau seperdua, ya kan, 3/4 dan 4/4 atau satu lambda, ya. Oke, sepanjang ini. Kemudian ada amplitudo. Nah, amplitudo ini bahasa lainnya adalah simpangan maksimum. Apa itu simpangan? Jadi ini kan kalau kita dia bergetar, ya. Nah, getaran itu kan gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Nah, jarak suatu titik terhadap titik setimbang itulah simpangan, ya. Jadi kalau dalam konteks ini, misalnya kita ambil satu titik di sini terhadap titik setimbangnya, jarak ini itulah simpangan yang disimbolkan dengan Y. Nah, simpangan terjauh yang bisa dijangkau atau simpangan terbesarnya itulah amplitudo, ya. Jadi kalau kita lihat simpangan terjauhnya kan di sini, ya. Ya, dari sini ke sini itulah amplitudo. Begitupun yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Jadi kalau pada titik terjauh ini Y simpangan itu sama dengan A amplitudonya, ya kan? Jadi itu simpangan atau simpangan maksimum yang dikenal dengan amplitudo. Nah, kemudian ada periode, ya. Jadi kalau pada getaran, ya kan, waktu untuk satu kali getaran yaitu dari sini, sini, kembali lagi ke sini, itulah periode, waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau pada konteks gelombang, kalau kita lihat kan dari sini naik ke atas sampai ke sini itu sudah terbentuk satu pola, satu gelombang atau satu panjang gelombang. Nah, waktu untuk mencapai itulah periode, ya. Sedangkan frekuensi itu kebalikan dari periode, ya, seper T, ya kan.
Ya, maka banyaknya gelombang yang dapat dibentuk dalam 1 detik. Itulah frekuensi ya. Oke, yang tidak kalah penting juga adalah cepat rambat. Kita tahu gelombang ini kan merambat. Kalau dalam konteks ini kan merambat ke kanan ya, maka akan ada cepat rambat yang dirumuskan lambda per T panjang gelombang per waktu untuk satu panjang gelombang tersebut, periode. Eh, kan inti dari kecepatan ya itu kan jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Kalau kita membahas gerak lurus ya, jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Nah, pada konteks gelombang itu jarak adalah lambda, diganti dengan lambda. Sedangkan waktu yaitu periode waktu untuk lambda tersebut, ya kan? Nah, sekarang kita coba masuk ke persamaan gelombang berjalan, ya. Jadi karena tadi gelombang ini sebenarnya getaran, ya kan, partikel-partikelnya, tetangga-tangganya semua bergetar sehingga membentuk pola seperti ini yang merambat, ya kan. Maka kita bisa mulai dengan persamaan getaran. Ya, persamaan getaran kan seperti ini ya, Y A sin omega T. Dan kalau kita maksud tinjau getaran, kalau sudah terjadi getaran itu kan bukan hanya satu, tapi yang lainnya juga kan bergetar. Artinya persamaan ini sudah terbentuk pola gelombang. Ya, sudah terbentuk pola gelombang ini. Pola awal ya. Nah, omega T ya kan ini bisa kita ganti omega kan 2pi per T. Ya, 2pi per T. Sedangkan ini kan tadi ya yang kita maksud kalau gelombang ini kan persamaan getaran, tapi getaran itu kan terjadi semua partikel sepanjang itu, ya kan? Misalnya dalam satu keadaan, maka sudah terbentuk gelombang awal. Nah, maka sudah ada perambatan, sudah ada kecepatan, sudah ada waktu tempuhnya ya. Maka sudah ada rambat, cepat rambat, maka omega T ini dan V adalah ini tadi ya. Maka kita bisa ganti T ini ya kan, T kita ganti dengan lambda per V. Kita masukkan ke persamaan ini menjadi seperti ini kan. Nah, atau V kali T ini kita misalkan X. Ini sebagai panjang awal. Panjang awal dari si lambda tersebut misalnya. Oke. Atau pola yang sudah terbentuk ya kan. Oke. Maka ini tadi kalau kita kaitkan dengan sudut ya kan, omega T ini kan sudut ini ya. Nah, nanti juga kan ada pembahasan sudut fase ya. Itu kan tadi bahwa partikel itu kan bergetar seperti ini kalau kita ambil satu titik saja ya. Nah, dan terbentuk pola gelombang seperti ini. Maka kalau kita kaitkan dengan sudut sebenarnya itu bisa kita identikan dengan gerak melingkar seperti ini. Yang melingkari kuadran-kuadran pada trigonometri, kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya kan? Seperti ini. Nah, maka jadi di pembahasan kenapa di pembahasan getaran kita masukkan percepatan sentripetal ya kan? Karena sebenarnya dari segi gerakan itu sama dengan gerak melingkar polanya ya. Seperti ini. Nah, ini kan ini jadi akan terjadi perubahan-perubahan sudut yang seperti ini. Ya, ini kan dari sini kan 0 ya, 90, 180, 270 ya, 360. Dan kalau kita lihat ya, misalkan mulai dari titik ini ya, start ya, kemudian kembali lagi ke titik ini, itu kan 380 derajat, ya kan? Itu sudah terbentuk satu panjang gelombang, ya kan? Nah, makanya satu panjang gelombang itu kita sebut 2pi. Karena memang sudut yang terbentuk itu sudah 180 derajat. Jadi seperti itu pembacaannya, ya. Jadi partikel bergetar membentuk pola gelombang. Nah, sekarang kita bahas, ini kita cuplik satu ya, kita cuplik tadi satu keadaan, cekik. Nah, kita dapat ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sudah merambat, ya? Nah, misalnya merambat sejauh ini. Ya, jadi merambat sejauh ini. Ini kita sudah lepas dari partikelnya, kita bahas pola gelombangnya. Merambat sejauh ini. Maka, ini kan waktu tempuhnya dari sini ke sini ini kan untuk membentuk waktu tempuh untuk membentuk pola ini kan setengah dari periode. Iya kan? Karena periode itu waktu untuk satu panjang gelombang. Karena ini hanya setengah lambda, ya kan? Setengah lambda, maka waktunya adalah seperdua setengah dari periode. Karena periode untuk satu panjang gelombang. Kalau setengah berarti setengah T juga, ya kan? Maka kita bisa buat persamaan seperti ini. Bahwa X ya, panjang ini X adalah lambda kali T per T. Kita bisa buat persamaan seperti ini. Ya, kita buktikan T ini kita masukkan ke dalam.
Ini kan setengah lambda, ini kan panjangnya. T kalau kita masukkan ke dalam, maka hasilnya adalah setengah lambda. Ya kan? Sesuai kan? Jadi bisa kita buat persamaan seperti ini. Ini perambatannya ya, ini X ini perambatannya. Jadi merambat sejauh ini. Nah, jadi kita masukkan, kita dapat persamaan ini. Jadi bisa kita buat persamaan ini ya. Nah, maka kalau ini ya, kita kembali ke sini, kalau ini kita pindah ruas menjadi negatif sama dengan 0, ya kan? Jadi ini kita kurang, ini perambatannya ya, kalau kita kurangi dengan X juga, perambatan juga ini kan, sama kan, hasilnya adalah 0 ya. Nah, di sini yang penting bahwa sebenarnya pada gelombang berjalan yang ditinjau itu adalah keadaan awal itu. Nah, keadaan awal itu merambat ya, itu yang ditinjau ya. Sehingga X ini ya kan, keadaan awal tadi, ini kan perambatannya ya. Perambatannya ini kalau kita kurangi kan, kalau kita kurangi sesamanya, ini kan sesamanya ya kan, sama ya. Kalau kita kurangi, maka hasilnya adalah keadaan awalnya X itu. Ya kan? Jadi ini perambatannya ini kalau kita kurangi dengan dirinya sendiri kan sama dengan 0 ya kan? Dan ini kan keadaan awal tadi. Kemudian perambatannya kalau kita kurangi, itu kan hasilnya adalah X tadi. Keadaan awal tadi kan. Jadi kita bisa ganti bahwa ini itu sama dengan keadaan awal. Ya, jadi kita bisa rubah seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa perambatannya ya kalau kita kurangi dengan dirinya sendiri kan 0 ya kan. Itu kita lepas dari keadaan awal, kita tinjau perambatannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan awal tadi, bahwa gelombang berjalan itu meninjau keadaan awal yang merambat. Nah, keadaan awal itu sama dengan ini. Ya. Nah, maka kita ganti X itu dengan ini. Ya. Maka jadi X ini sudah perambatannya ya. Jauh rambatnya. Ya. Nah, maka ini kita kali masuk ya, 2pi per lambda kali masuk ya kan. Hasilnya ini lambdanya hilang, tinggal seperti ini kurang ini. Ya. Maka Y A sin omega T-nya bisa kita ganti dengan ini. Ya. Jadi ini yang ditinjau dan ini yang merambat. Maka ini tadi setelah merambat menjadi seperti ini. Itu maksudnya ya. Oke, ini persamaan gelombang berjalan yang kita kenal ya. Nah, ini kalau merambat makanya merambat ke kanan jadi negatif, ya kan? Nah, oke. Di materi berikutnya kita akan bahas sudut fase, fase dan beda fase ya. Apa sih itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan ya. Nah, jadi gelombang berjalan itu gelombang yang merambat tanpa penghalang ya, tanpa pembatas. Jadi merambat begitu saja. Dan ini bisa kita jumpai pada gelombang tali. Jadi kalau kita beri gangguan pada tali ya, maka akan terbentuk gelombang yang berjalan yang misalkan di ujung itu tidak ada penghambat ya, tidak ada pembatas. Dan kalau seperti itu maka akan terbentuk pola seperti ini, di mana terdiri dari puncak dan lembah, ya kan? Puncak dan lembah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pada gelombang berjalan ini, misalkan gelombang tali tadi ya, itu kalau kita tinjau materinya atau penyusun-penyusun dari tali, ya, itu partikel-partikelnya atau materinya tidak merambat, melainkan hanya bergetar seperti ini kan. Nah, tentu tidak hanya satu yang bergetar, tetapi tetangga-tetangganya juga ikut bergetar atau bergerak bolak-balik seperti ini. Maka akan terbentuk pola gelombang seperti ini, ya. Jadi yang merambat itu hanya gangguannya, ya, atau energinya. Nah, sedangkan partikel-partikel penyusunnya atau materinya itu mengalami getaran di tempatnya, ya, hanya bolak-balik seperti ini dan tidak bergeser atau merambat. Nah, maka nanti pendekatannya bisa kita kalau kita tinjau materi itu mengalami getaran, dan kalau kita tinjau polanya ya, maka akan merambat berbentuk gelombang ya. Oke. Maka ini yang perlu kita pahami, dan yang kita akan bahas pertama adalah besaran-besaran yang akan ditinjau pada gelombang berjalan ini ya. Nah, pertama panjang gelombang yang nanti dikenal dengan satu panjang gelombang atau satu lambda ya.
Jadi panjang gelombang itu adalah panjang dari satu bukit dan satu lembah. Ya, satu bukit dan satu lembah. Panjang ini ya, itulah satu panjang gelombang. Disebut dengan satu lambda, satu panjang gelombang. Jadi disimbolkan seperti ini disebut lambda ya. Satu panjang gelombang. Atau jarak dari lembah ke lembah. Ini juga satu panjang gelombang atau jarak dari puncak ke puncak. Ya. Ini juga satu panjang gelombang. Ini kan panjangnya sama kan? Ya. Jadi tidak mesti sebenarnya satu lembah satu bukit. Hanya sepanjang ini, kalau sudah sepanjang ini itulah satu panjang gelombang. Hanya mudah diidentifikasi kalau dari eh, satu eh, satu bukit dan satu lembah, ya satu puncak dan satu lembah. Atau jarak dari lembah ke lembah tetangga terdekatnya dan puncak ke puncak tetangga terdekatnya. Itulah satu panjang gelombang juga ya. Maka kalau sepanjang ini, ya kalau ini tadi satu lambda, maka kalau ini setengah lambda, ya kan? Seperdua lambda. Maka kalau dari sini ke sini itu seperempat, ya seperempat, seperdua, ya tiga per, ya seperempat, dua per empat atau seperdua, ya kan? 3/4 dan 4/4 atau satu lambda, ya. Oke, sepanjang ini. Kemudian ada amplitudo. Nah, amplitudo ini bahasa lainnya adalah simpangan maksimum. Apa itu simpangan? Jadi ini kan kalau kita lihat dia bergetar ya. Nah, getaran itu kan gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Nah, jarak suatu titik terhadap titik setimbang itulah simpangan. Ya, jadi kalau dalam konteks ini, misalnya kita ambil satu titik di sini terhadap titik setimbangnya, jarak ini itulah simpangan yang disimbolkan dengan Y. Nah, simpangan terjauh yang bisa dijangkau atau simpangan terbesarnya itulah amplitudo. Ya, jadi kalau kita lihat simpangan terjauhnya kan di sini ya. Ya, dari sini ke sini itulah amplitudo. Begitupun yang ini, yang ini, yang ini dan yang ini. Jadi kalau pada titik terjauh ini Y simpangan itu sama dengan A amplitudonya, ya kan? Jadi itu simpangan atau simpangan maksimum yang dikenal dengan amplitudo. Nah, kemudian ada periode. Ya, jadi kalau pada getaran ya kan, waktu untuk satu kali getaran yaitu dari sini, sini kembali lagi ke sini, itulah periode, waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau pada konteks gelombang, kalau kita lihat kan dari sini naik ke atas sampai ke sini itu sudah terbentuk satu pola, satu gelombang atau satu panjang gelombang. Nah, waktu untuk mencapai itu itulah periode, ya. Sedangkan frekuensi itu kebalikan dari periode, ya seper T, ya kan? Ya, maka banyaknya gelombang yang dapat dibentuk dalam 1 detik. Itulah frekuensi ya. Oke, yang tidak kalah penting juga adalah cepat rambat. Kita tahu gelombang ini kan merambat. Kalau dalam konteks ini kan merambat ke kanan, ya, maka akan ada cepat rambat yang dirumuskan lambda per T panjang gelombang per waktu untuk satu panjang gelombang tersebut, periode. Eh, kan inti dari kecepatan ya itu kan jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Kalau kita membahas gerak lurus ya, jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Nah, pada konteks gelombang itu jarak adalah lambda, diganti dengan lambda. Sedangkan waktu yaitu periode waktu untuk lambda tersebut, ya kan? Nah, sekarang kita coba masuk ke persamaan gelombang berjalan, ya. Jadi karena tadi gelombang ini sebenarnya getaran, ya kan, partikel-partikelnya, tetangga-tangganya semua bergetar sehingga membentuk pola seperti ini yang merambat, ya kan. Maka kita bisa mulai dengan persamaan getaran. Ya, persamaan getaran kan seperti ini ya, Y A sin omega T. Dan kalau kita maksud tinjau getaran, kalau sudah terjadi getaran itu kan bukan hanya satu, tapi yang lainnya juga kan bergetar. Artinya persamaan ini sudah terbentuk pola gelombang. Ya, sudah terbentuk pola gelombang ini. Pola awal ya. Nah, omega T ya kan ini bisa kita ganti omega kan 2pi per T. Ya, 2pi per T. Sedangkan ini kan tadi ya yang kita maksud kalau gelombang ini kan persamaan getaran, tapi getaran itu kan terjadi semua partikel sepanjang itu, ya kan? Misalnya dalam satu keadaan, maka sudah terbentuk gelombang awal. Nah, maka sudah ada perambatan, sudah ada kecepatan, sudah ada waktu tempuhnya ya. Maka sudah ada rambat,
cepat rambat, maka omega T ini dan V adalah ini tadi ya. Maka kita bisa ganti T ini, ya kan? T kita ganti dengan lambda per V. Kita masukkan ke persamaan ini menjadi seperti ini kan? Nah, atau V kali T ini kita misalkan X. Ini sebagai panjang awal. Panjang awal dari si lambda tersebut misalnya. Oke. Atau pola yang sudah terbentuk, ya kan? Oke. Maka ini tadi kalau kita kaitkan dengan sudut, ya kan, omega T ini kan sudut ini ya. Nah, nanti juga kan ada pembahasan sudut fase ya. Itu kan tadi bahwa partikel itu kan bergetar seperti ini kalau kita ambil satu titik saja ya. Nah, dan terbentuk pola gelombang seperti ini. Maka kalau kita kaitkan dengan sudut, sebenarnya itu bisa kita identikan dengan gerak melingkar seperti ini. Yang melingkari kuadran-kuadran pada trigonometri, kuadran 1, 2, 3, dan 4, ya kan? Seperti ini. Nah, maka jadi di pembahasan, kenapa di pembahasan getaran kita masukkan percepatan sentripetal, ya kan? Karena sebenarnya dari segi gerakan itu sama dengan gerak melingkar polanya ya. Seperti ini. Nah, ini kan, nah ini jadi akan terjadi perubahan-perubahan sudut yang seperti ini. Ya, ini kan dari sini kan 0 ya, 90, 180, 270 ya, 360. Dan kalau kita lihat ya, misalkan mulai dari titik ini ya, start ya, kemudian kembali lagi ke titik ini, itu kan 380 derajat, ya kan? Itu sudah terbentuk satu panjang gelombang, ya kan? Nah, makanya satu panjang gelombang itu kita sebut 2pi. Karena memang sudut yang terbentuk itu sudah 180 derajat. Jadi seperti itu pembacaannya ya. Jadi partikel bergetar membentuk pola gelombang. Nah, sekarang kita bahas, ini kita cuplik satu ya, kita cuplik tadi satu keadaan, cekik. Nah, kita dapat ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sudah merambat ya? Nah, misalnya merambat sejauh ini. Ya, jadi merambat sejauh ini. Ini kita sudah lepas dari partikelnya, kita bahas pola gelombangnya. Merambat sejauh ini. Maka ini kan waktu tempuhnya dari sini ke sini ini kan untuk membentuk waktu tempuh untuk membentuk pola ini kan setengah dari periode. Iya kan? Karena periode itu waktu untuk satu panjang gelombang. Karena ini hanya setengah lambda, ya kan? Setengah lambda, maka waktunya adalah seperdua setengah dari periode. Karena periode untuk satu panjang gelombang. Kalau setengah berarti setengah T juga, ya kan? Maka kita bisa buat persamaan seperti ini, bahwa X ya, panjang ini nih, panjang ini X adalah lambda kali T per T. Kita bisa buat persamaan seperti ini. Ya, kita buktikan T ini kita masukkan ke dalam. Ini kan setengah lambda, ini kan panjangnya. T kalau kita masukkan ke dalam, maka hasilnya adalah setengah lambda. Ya kan? Sesuai kan? Jadi bisa kita buat persamaan seperti ini. Ini perambatannya ya, ini X ini perambatannya. Jadi merambat sejauh ini. Nah, jadi kita masukkan, kita dapat persamaan ini. Jadi bisa kita buat persamaan ini ya. Nah, maka kalau ini ya, kita kembali ke sini, kalau ini kita pindah ruas menjadi negatif sama dengan 0, ya kan? Jadi ini kita kurang, ini perambatannya ya, kalau kita kurangi dengan X juga, perambatan juga ini kan sama kan, hasilnya adalah 0 ya. Nah, di sini yang penting bahwa sebenarnya pada gelombang berjalan yang ditinjau itu adalah keadaan awal itu. Nah, keadaan awal itu merambat ya, itu yang ditinjau ya. Sehingga X ini ya kan, keadaan awal tadi, ini kan perambatannya ya. Perambatannya ini kalau kita kurangi kan, kalau kita kurangi sesamanya, ini kan sesamanya ya kan, sama ya. Kalau kita kurangi, maka hasilnya adalah keadaan awalnya X itu. Ya kan? Jadi ini perambatannya ini kalau kita kurangi dengan dirinya sendiri kan sama dengan 0 ya kan? Dan ini kan keadaan awal tadi. Kemudian perambatannya kalau kita kurangi, itu kan hasilnya adalah X tadi. Keadaan awal tadi kan? Jadi kita bisa ganti bahwa ini itu sama dengan keadaan awal. Ya, jadi kita bisa rubah seperti ini. Jadi sekali lagi bahwa perambatannya ya kalau kita kurangi dengan dirinya sendiri kan 0 ya kan? Itu kita lepas dari keadaan awal, kita tinjau perambatannya. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan awal tadi, bahwa gelombang berjalan itu meninjau keadaan awal yang merambat. Nah, keadaan awal itu sama dengan ini. Ya. Nah, maka kita ganti.
X itu dengan ini, ya. Maka jadi X ini sudah perambatannya ya, jauh rambatnya, ya. Nah, maka ini kita kali masuk ya, 2pi per lambda kali masuk, ya kan. Hasilnya ini lambdanya hilang, tinggal seperti ini, kurang ini, ya. Maka Y A sin omega t-nya bisa kita ganti dengan ini, ya. Jadi ini yang ditinjau dan ini yang merambat. Maka ini tadi setelah merambat menjadi seperti ini. Itu maksudnya ya. Oke, ini persamaan gelombang berjalan yang kita kenal, ya. Nah, ini kalau merambat makanya merambat ke kanan jadi negatif, ya kan? Nah, oke. Di materi berikutnya kita akan bahas Contoh soal yang pertama, kenapa sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas, kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Nah, jawabannya yaitu karena ketika sebuah cahaya dari udara melewati bidang batas antara air dan udara, maka sebagian kecil dari cahaya akan dipantulkan. Nah, sisanya akan diteruskan. Hal tersebut terdapat perbedaan kerapatan optik antara udara dan air, maka arah berkas cahaya yang akan datang dari udara tidak akan sama dengan arah berkas cahaya dalam air. Karena hal tersebut, maka cahaya akan dibelokkan. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Nah, itulah jawabannya. Jadi, kenapa sebuah pensil yang dicelupkan pada air seperti patah dan bengkok? Terus jawaban yang kedua, diketahui Y sama dengan 0,01 sin V dalam kurung 4T min X. 4 dikali T min X. X sama dengan 5 cm dan T sama dengan 2 sekon. Penyelesaiannya, ya Y sama dengan 0,01 sin V dalam kurung 4 dikali 2 dikurangi 5. Y sama dengan 0,01 sin V dalam kurung 8 dikurangi 5. Y sama dengan 0. Nah, kenapa bisa menjadi Y sama dengan 0? Jadi, besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.